Islam berpecah belah dan bermusuhan. Dan jelas kalau iftirak itu dilarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu." Janganlah kalian berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, jangan kalian bercerai-berai. Jadi kita dilarang iftirak. Dilarang untuk berpecah belah. Nah, kalau berpecah belah dilarang, berarti ikhtilaf boleh atau tidak? Boleh. Ya, boleh Pak ya? Ya. Belum tentu hadirin. Kita itu jangan biasakan patah-patah gitu kalau berpikir itu. Kalau ini nggak boleh, berarti ini boleh. Kalau ini boleh, berarti lawannya tidak boleh. Kan cara berpikir seperti ini sering sekali hadirin. Ini logika fallacy ini. Ya, ini logika yang keliru. Berarti kalau yang hitam itu haram, yang putih halal. Kalau yang putih halal, yang hitam pasti haram. Nggak selalu begitu hadirin. Apakah kalau perpecahan iftirak itu tidak boleh, ikhtilaf pasti boleh? Belum tentu. Nah, kalau iftirak pasti tidak boleh, ikhtilaf ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Perbedaan itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Kalau perbedaan itu dilandaskan kepada dalil agama, ada acuannya, kemudian merupakan keluasan dalam beragama, maka itu boleh. Tapi kalau perbedaan itu menyebabkan kita bermusuhan, maka itu jelas tidak boleh. Gitu hadirin dimuliakan Allah. Ya, saya rasa cukup Pak ya. Mukadimahnya, tenang, jangan emosi. Ini puasa kok ya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan kehidupan hadirin. Ada perbedaan yang boleh, ada perbedaan yang tidak boleh, ya. Kita lihatlah hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kehidupan kita ini ada yang diciptakan Allah dengan berbagai macam ragam perbedaan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam gitu kan. Ada kaya, ada miskin. Semuanya itu perbedaan yang kita tahu dibolehkan. Kita boleh hidup kaya, boleh hidup miskin. Kita boleh hidup dengan cara A, boleh dengan cara B. Nah, sebagaimana juga ada perbedaan dalam kehidupan yang kita tidak boleh hadirin. Beda masalah Tuhan, itu kan nggak boleh hadirin. Oh, nggak apa-apa karena kita ini beda agama, silahkan Anda menyembah Tuhan selain Allah, kami menyembah Allah. Dalam artian apa? Anda tempuh jalan Anda dan nanti bisa bahagia lewat agama Anda, kami juga demikian. Nggak boleh hadirin. Dalam artian berbeda akidah itu tidak boleh. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu yang dimaksud dengan perbedaan di tema kita ini adalah perbedaan yang dibolehkan. Perbedaan di kalangan para ahli ilmu yang kita kenal dengan ikhtilaf dalam masalah fikih. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, perbedaan itu fitrah. Jangankan di zaman kita hari ini antara NU, antara Muhammadiyah, antara Persis, antara organisasi yang ada. Di zaman generasi salaf saja, di zaman generasi terbaik, generasi kurun sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, itu saja terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Yang di masa itu para ulama lebih selamat secara keilmuan mereka. Hari ini hadirin banyak ulama. Tapi kita juga harus tahu ulama itu ada ulama Rabbani, ada ulama-ulama su', ada ulama yang menjual agamanya. Kalau di zaman salaf terdahulu, ulama rata-rata adalah ulama-ulama yang baik. Di zaman terbaik saja ada perbedaan. Antara Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan gurunya Imam Malik. Kemudian nanti Imam Malik berbeda pendapat dengan Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i setelah punya murid namanya Imam Ahmad berbeda pendapat dengan Imam Ahmad. Bahkan perbedaannya jemaah bukan hanya masalah 1-2 persoalan. Sampai bikin madhab sendiri. Bikin madrasah keilmuan sendiri. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Oke lah. Para ulama meskipun mereka luar biasa, hidup di zaman generasi terbaik, mereka tidak dibimbing langsung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat Nabi saja yang hidup di masa kenabian, mereka juga berbeda pendapat. Kita ketahui antara Sayyidina Umar berbeda pendapat dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nanti sahabat-sahabat setelahnya antara Ibnu Umar dengan Ibnu Abbas dengan Ibnu Mas'ud berbeda pendapat. Karena masing-masing menjadi mufti di daerah masing-masing. Abdullah bin Mas'ud menjadi mufti di daerah Kufah. Kemudian Ibnu Abbas menjadi mufti di Mekah. Ibnu Umar di Madinah. Masing-masing berbeda pendapat. Dan perbedaan di antara para sahabat itu juga lumayan tajam. Oke lah para sahabat Nabi, meskipun manusia terbaik, generasi terpilih, yang Allah sifati dengan firman-Nya, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian wahai sahabat Nabi adalah umat terbaik
yang pernah kami keluarkan di tengah-tengah manusia. Tetap para sahabat Nabi tidak maksum. Mereka bukan manusia maksum. Yang bisa salah, bisa benar. Karena mereka bukan Nabi. Para Nabi sekalipun, itu juga berbeda pendapat satu sama lain, Pak. Kita ketahui Rasulullah SAW, beliau tidak memiliki rekan gitu ya. Jadi kita nggak tahu Nabi berbeda sama siapa. Tapi coba lihat Nabi-Nabi sebelum Rasulullah. Nabi Musa berbeda pendapat dengan saudaranya. Siapa saudara Nabi Musa, Pak? Nabi Harun. Ya. Dalam perbedaan yang lumayan tajam. Nanti Nabi Daud berbeda pendapat dengan putranya. Siapa putranya Nabi Daud? Nabi Sulaiman. Dengan perbedaan yang lumayan tajam. Antara manusia-manusia maksum saja, yang mereka ini terjaga dari salah dan dosa. Jadi dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, nabi-nabi itu semuanya maksum. Dalam artian mereka tidak bisa jatuh ke dalam dosa. Salah iya, tapi dosa tidak. Jadi kalau kemudian bapak-bapak ada membaca sebuah riwayat yang menunjukkan seakan-akan para nabi itu melakukan dosa, berarti kita salah paham. Seperti Nabi Adam yang makan buah khuldi, ya, atau mendekati pohon yang dilarang untuk mendekatinya, kemudian diturunkan ke muka bumi. Itu kita gagal paham kalau mengira kalau Nabi Adam itu bermaksiat. Makanya lihat tafsirnya. Atau Nabi Nuh yang berdoa menenggelamkan bumi, dianggap Nabi Nuh itu berdosa. Atau Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu bahkan ngaku kalau beliau pernah berdusta, berbohong seumur hidup sebanyak 3 kali. Kan gitu dalam hadis riwayat Syafaatul Uzma. Syafaatul Uzma itu kan manusia minta syafaat kepada para nabi agar ditolong di hari kiamat. Yang mereka datangi mulai dari Adam, Nuh. Nah, waktu Ibrahim dimintain tolong, wahai bapak kami Ibrahim, bantu kami, tolong kami, isfa'lana ila rabbika liyaqdi bainana. Minta kepada Rabb kami agar hari hisab dipercepat. Kami sudah nggak tahan nunggu terlalu lama. Nah, Nabi Ibrahim kan beralasan, aku nggak berani minta kepada Allah hari ini. Karena aku memikirkan tentang 3 dosa yang pernah aku lakukan seumur hidupku, aku berbohong sebanyak 3 kali. Jadi bisa kita bayangkan Pak ya, Nabi Ibrahim itu usianya sekitar 200-an tahun. Berbohong 3 kali, repotnya bukan main. Kalau bapak-bapak di sini bohongnya sudah berapa kali? Ada yang baru 3 kali gitu? Ya. Itu kalau bangun pagi, ketemu pagi Pak, matahari terbit itu sudah mikir, siapa hari ini mau tak bohongi lagi? Kan gitu kalau kita ini. Itu Nabi Ibrahim bohong 3 kali, repotnya bukan main. Padahal Nabi SAW menjelaskan, salah satu jadalah bihina andinillah. Dustanya atau bohongnya Nabi Ibrahim itu adalah bohong yang dibolehkan dalam agama Allah. Dalam Islam boleh bohong? Boleh Pak. Bohong yang dibolehkan. Jadi dalam segala perkara yang umum pasti ada yang khusus. Marah tidak boleh. Tapi apakah ada marah yang dibolehkan? Ada nggak? Ada. Marah di saat agama dihina. Saat Rasulullah SAW direndahkan. Tentu marah di sini bukan marah yang ngamuk-ngamuk, uring-uringan, bakar bantal, itu bukan gitu, Pak. Ya tentu ada ukurannya gitu ya. Sama dengan bohong tentu. Bohong itu ada yang dibolehkan. Yang istilahnya dalam fikih disebut dengan tauriyah. Tauriyah ini ada terbagi menjadi 3 atau 4 yang dibolehkan. Misalnya bohong antara suami istri. Ya. Suami istri itu boleh nggak bohong, Pak? Boleh. Ya, asalkan bukan bohong yang nipu. Misalnya gini. Si istri tiba-tiba nanya, Mas atau Bi atau Pak, kok dulu mau sih sama mama gitu kan? Padahal kan mama bukan siapa-siapa. Loh, siapa yang nggak mau sama kamu gitu kan? Oh, kamu dulu cantik. Cantik mana jerawatnya banyak gitu. Nah, kalau kita bilang, oh iya memang jerawatmu banyak, kan dia kesel, Pak. Walaupun jujur itu kita ngomong ini, oh wajah tanpa jerawat, laksana langit tak berbintang. Nah, gitu kan. Itu boleh nggak begitu? Ah, boleh, Pak. Jangan taruh jujur. Padahal jelas bohong itu. Ya, atau kita ngomong, Masya Allah, kamu makin tua makin cantik. Ah, itu jelas bohongnya, Pak. Mana ada orang makin tua makin cantik, yang ada makin jelek. Nah, ini namanya bohong yang dibolehkan antara suami istri. Kemudian juga bohong untuk menyelamatkan nyawa. Dibolehkan. Ada PKI buru kiai. Mana kiainya di sini? Mana dia? Nggak ada, Pak. Kemana? Keluar. Dia keluar kemana? Keluar negeri, keluarnya lagi kali gitu ya. Nah, itu boleh, Pak. Nggak boleh jujur. Kalau ada orang mau berlaku kezaliman yang sifatnya misalnya pembunuhan dan lain sebagainya. Nah, Nabi Ibrahim itu bohongnya dibolehkan. Itu saja beliau menganggap sebagai perbuatan dosa. Di antaranya adalah apa?
ketika beliau diajak untuk menyembah berhala oleh kaumnya. Ayo Ibrahim, kita nyembah Tuhan kita. Nah Ibrahim itu nggak mau. 2 kali, 3 kali mereka ngancam. Kalau kali ini Ibrahim nggak mau, udah kita habisi. Nah kali keempat ketika diajak, Nabi Ibrahim mengatakan, ini sakim, aku sedang sakit. Maka umatnya tidak jadi maksa karena mengira Nabi Ibrahim sakit. Padahal sakit yang beliau maksud itu ada apa? Sakit hatinya karena melihat umatnya menyembah berhala. Nah, itu kan bohong yang dibolehkan. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian seterusnya, ya termasuk Nabi Isa dan nabi-nabi seterusnya. Para nabi itu jemaah maksum, tapi tetap berbeda pendapat antara sesama mereka. Baiklah, baiklah, jangankan para nabi, meskipun mereka maksum, terjaga dari dosa, para malaikat yang mereka tidak memiliki hawa nafsu, yang mereka tidak punya kepentingan apapun, punya akal tapi tidak punya hawa nafsu, itu kan berarti harusnya lurus-lurus terus. Yang menyebabkan manusia ini sering salah kan karena adanya hawa nafsu. Para malaikat yang tidak punya hawa nafsu sekalipun, itu tetap bisa berbeda pendapat. Dan ada beberapa riwayat yang sampai kepada kita. Ayo, kira-kira jemaah yang ada di sini sudah tahu belum perbedaan pendapat di kalangan para malaikat? Yang bisa jawab saya kasih hadiah HP. Salah, buku. Monggo, silakan. Masya Allah, fatahullah alaik. Ustaz, fadal. Ya. Ada lagi yang tahu selain riwayat itu? Kalau riwayat ini terkenal kan? Dalam kitab Riyadhus Shalihin itu disebutkan bahwa ada pembunuh 99 orang. Sebenarnya bukan 99, setelah itu plus 1 kan? Karena ada ditambahin 1. Nah, ketika dia mati di perjalanan, itu kan antara 2 malaikat berebut, antara malaikat rahmat dan malaikat adab. Kata malaikat rahmat, ini jatahku. Nah, dia kan sudah bertobat. Kata malaikat rahmat, tobat sih tobat, tapi urusan 99 orang yang dihabisi plus 1 itu gimana? Maka kemudian terjadi sengketa antara 2 malaikat ini. Allah pun mengutus malaikat ketiga untuk menjadi penengah. Artinya jemaah dimuliakan Allah, perbedaan itu adalah fitrah yang memang Allah hadirkan sebagai bentuk keluasan dan kemudahan bagi agama ini. Makanya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz mengatakan dalam sebuah kalimat yang terkenal, ada beberapa redaksi, di antara kalimatnya beliau mengatakan begini, "Ma uhibbu anna ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yakhtalifun. Li'annahu law kana qaulan wahidan lakana an-nas fi diqin." Aku tidak menyukai, kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, seandainya para sahabat Nabi itu tidak berbeda pendapat satu sama lain. Aku nggak suka sama sekali. Karena kalau mereka hanya satu pendapat, satu permasalahan mereka sepakati, manusia akan dalam kesempitan karena nggak punya pilihan. Li'annahum a'immatun yuqtada bihim. Karena mereka itu para sahabat adalah imam-imam, pemimpin-pemimpin yang dipanuti. Jadi cara beragama kita, Pak, itu betul Al-Quran dan Al-Hadis. Tetapi kan sesuai apa? Sesuai dengan pemahaman para sahabat. Sesuai penjelasan Abu Bakar, sesuai dengan penjelasan Umar, sesuai dengan teladan yang ditinggalkan oleh Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Lau akhada rajulun bi ahadi qaulihim lakana sa'ah. Karena kita bisa mengambil pendapat satu-satunya dari para sahabat, yang ini kita ambil, oh itu bisa kita ambil, oh kita pilih yang ini, maka agama ini pun menjadi keluasan. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau orang sekelas Umar bin Abdul Aziz senang dengan adanya perbedaan pendapat, kemudian kita tidak senang, berarti ada permasalahan di sana. Kan ada sekarang ini sebagian pihak, Pak, yang anti sekali dengan perbedaan. Dianggap kalau perbedaan dalam masalah agama itu, ya berarti perbedaan dalam masalah usul agama, dalam masalah fondasi agama. Nggak boleh sama sekali berbeda. Bahkan ada yang menuduh, sebab kemunduran umat Islam hari ini, kenapa umat Islam hari ini tertinggal, runtuh peradabannya, yang disalahkan adalah apa? Perbedaan fikih. Yang disalahkan apa? Ulama-ulama mazhab. Ini nih, gara-gara kita berbeda pendapat, gara-gara kita beda fikih, gara-gara kita beda mazhab, akhirnya umat Islam tertinggal. Ada yang salah diagnosa begitu hadir. Menyalahkan para ulama mazhab karena perbedaan pendapat atas kemunduran umat Islam. Kemudian dia punya kesemangatan untuk apa? Menyatukan pendapat itu dengan satu kaul saja, ya, satu pandangan saja yang dianggap ini yang paling sesuai dengan Quran dan As-Sunnah. Sehingga orang-orang seperti ini memposisikan diri seakan-akan sebagai hakim, sebagai wasit, sebagai juri yang bisa
menengahi perbedaan antara Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali. Ya. Wah, ini yang sesuai Quran dan As-Sunnah. Nah, ini yang salah, ini yang benar. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini fatal akibatnya. Karena apa? Kemunduran umat Islam hari ini bukan disebabkan karena adanya perbedaan fikih. Bukan karena adanya madhab yang berbeda-beda. Tetapi karena kita justru meninggalkan fikih dan agama kita. Kita ini kan suka lucu, Pak. Jadi saya itu kadang kalau bahas agama, ada aja yang komentar. Kita lagi dialog diskusi itu. Masalah perbedaan misalnya awal hari raya. Kenapa ada ikhtilaful matoli, ada wihtadul matoli. Terus ada yang komen gini. Ini Ustadz kerjaannya cuma diskusi aja masalah kunut, masalah tarawih, masalah agama. Kapan Islam bisa maju? Orang sudah menerbangkan satelit, ya, orang sudah menerbangkan satelit keluar angkasa, Ustadz masih ribut masalah kunut. Akhirnya saya jawabin, Mbak. Loh kan semuanya ada bidangnya masing-masing. Kami Ustadz ya bicara masalah agama. Anda yang katanya sekolah umum, belajar masalah sains, ya Anda lah yang menerbangkan satelit. Kan enak kalau kita berbagi tugas, Pak ya. Setiap orang harus sesuai bidangnya. Kalau Ustadz ngomongin bangunan, terus tukang bangunan ngomongin apa? Ya sudah benar, Ustadz bicara masalah agama, bicara masalah hukum syariat. Yang repot itu apa? Kalau preman baru tobat, kemudian debat masalah kunut. Ya, kan? Jemaah baru hijrah, kemudian bicara bab bid'ah. Itu repot, Pak. Dia nggak ngerti masalah apa. Oh, pokoknya nggak ada di zaman Nabi, haram nih, masuk neraka. Padahal orang mau membahas bid'ah, itu ada kitab-kitab pengantarnya, Pak. Ada kitab namanya Ahkamu Kullu wa ma'alaihi tadullu. Hukum kata kullu dan yang menjadi dalil atau hukum atas perkataan kullu tersebut. Itu ada mukadimahnya. Harusnya bagi tugas Anda yang sekolah umum kalau bahasa kita kan, kejar itu satelit, terbangkan. Entar kalau pas mau menerbangkan satelit, tinggal ustadznya diundang baca doa, kan enak, Pak. Nah, ustadznya tinggal baca doa, makan-makan gitu ya. Kambing bakar, ayam gepuk, ayam geprek, ayam penyet. Tolong jangan dibayangin pada lapar, batal puasanya nanti. Loh, ini kan hadirin dimuliakan Allah, kesalahan satu pihak dibebankan kepada pihak yang sebenarnya nggak punya hak tanggung jawab di situ. Betul hadirin, ini masalah kita bersama. Al-Imamul Ghazali di abad ke-5 Hijriah itu sudah mencak-mencak memang. Ketika mulai ada semacam kesemangatan yang keliru. Adanya dikotomi antara ilmu umum dengan ilmu agama. Ya, sudah mulai ada arah ke arah itu. Oh, ini ilmu agama dipelajari. Oh, ini ilmu umum, ilmu selain agama ditinggalkan. Imam Al-Ghazali di masa zaman beliau itu sudah mulai nggak suka dengan cara seperti itu. Semua ilmu datangnya dari Allah, jangan ditinggalkan. Ya, karena kita ketahui hadirin, umat Islam itu maju, umat Islam itu menjadi pemegang peradaban karena semua ilmu mereka pegang. Makanya kalau kita lihat di sejarah Islam itu, semua cabang-cabang keilmuan yang kita sebut dengan ilmu umum itu ujungnya ulama kita, Pak. Matematika itu ahli-ahlinya adalah ulama-ulama kita juga. Bahkan para penemu, para penerbang, termasuk penerbang pesawat itu, Ibnu Firnas itu ulama kita juga gitu ya. Nah, ketika umat Islam meninggalkan sebagian ilmu, dan kemudian ilmu itu diambil orang, yang disalahkan ulama fikih. Ini kan jaga sembung naik ojek, nggak nyambung jack, Pak. Kok bisa nyalahkan fikih gitu ya? Nah, justru fikih ini hadirin dimuliakan Allah, sepanjang zaman perbedaan ini melahirkan madrasah-madrasah keilmuan yang mengagumkan. Makanya kita lihat kitab itu tidak pernah berhenti dikarang, apalagi dalam masalah fikih. Dalam madhab Syafi'i melahirkan madrasah keilmuan yang luar biasa. Lahir para ulama-ulama yang meninggalkan karya-karya yang bermanfaat untuk umat. Di madhab Hanafi, di madhab Hanbali, dan seterusnya. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kemudian timbul tuduhan seperti itu, Ustaz, bukannya perbedaan itu bisa disatukan, Ustaz? Kan bagusnya perbedaan itu disatukan. Betul. Perbedaan itu selama bisa disatukan, idealnya disatukan. Nggak usah beda. Walaupun dua-duanya baik. Kita melakukan A baik, B baik, tapi selama bisa disatukan, disatukan. Misalnya, kasusnya sholat subuh pakai kunut itu benar nggak sih, Pak? Benar. Ada yang berani nyalahin? Nggak ada. Kita menyatakan bahwa kunut subuh itu benar menurut pendapat yang meyakini kebenarannya, yaitu mazhab Syafi'i dan Maliki. Tidak kunut benar nggak? Benar juga. Hebat orang-orang sini. Berarti sudah selesai bab masalah ini ya. Orang-orang sini nggak pernah cekcok kayaknya. Berantem iya.
Nggak kunut benar, benar menurut pendapat yang mengatakan tidak kunut benar, yaitu mazhab Hanafi dan Hanbali, gitu. Nah, apakah gara-gara dua-duanya benar ini sebaiknya Bapak-bapak karena di sini ada yang kunut, ada yang tidak kunut, maka kita adakan sholat subuh 2 kali. Kloter pertama dipimpin oleh Ustadz Mulyono, kloter kedua dipimpin Ustadz Mukidi, gitu. Boleh kira-kira gitu? Ya. Ya boleh-boleh saja daripada nggak sholat subuh sih. Tapi sebaiknya disatukan. Masa harus begitu juga kali? Ya. Kan bisa tetap disatukan pakai kunut, ya nggak kunut diam aja. Bisa begitu? Bisa kan? Atau nggak pakai kunut, yang kunut tinggal baca kunut aja pas sami Allah liman hamidah. Tapi waktunya nggak nutut Ustadz. Siapa bilang? Kunut itu hadirin nggak harus Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Coba lihat dalam Majmu' Syarhul Muhadzab. Imam Nawawi mengatakan apa? Kunut itu cukup mengandung pujian dan doa. Yang penting kita memuji Allah, ada isi doa, itu sudah kunut, sudah boleh. Nggak harus Allahumma hdina fiman hadait. Kalau misalnya kita bermakmum kepada imam yang tidak kunut, ada jalan supaya kita berdamai, nggak berantem. Kita mengatakan Allahumma hdini ya hadi. Ya Allah, tunjukkan aku wahai zat yang maha petunjuk. Itu sudah kunut. Jadi selama bisa disatukan, disatukan. Nggak usah dua kloter. Itu betul. Hari raya, kita kan suka beda. Ya kan? Kadang ini Selasa, biasanya satunya Rabu. Waktu puasa juga begitu berbeda. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berbeda itu kira-kira benar nggak sih? Sama-sama benar. Yang hari Selasa ya benar, menurut yang meyakini hari Selasa, yang nanti hari Rabu juga benar. Idealnya disatukan, Pak. Coba ngapain kita harus berbeda untuk sesuatu yang bisa disatukan? Tapi Ustaz ini perbedaan. Iya, tinggal perbedaan itu ulama suruh masuk ke ruangan, kunci pintunya, jangan sampai udah berantem di dalam ruangan itu ulama. Adu argumen. Tapi yang setelah itu hasilnya adalah ayo kita bersatu. Mau pakai ikhtilaful matoli, mau pakai wahdatul matoli, yang penting umat taunya bersatu. Kan cakep kalau bisa seperti itu sebenarnya. Kenapa hadirin dimuliakan Allah? Karena masalah berhari raya, masalah berpuasa, ini saat kita bergembira. Kalau umat Islam saat bergembira saja tidak bisa sama-sama, gimana kalau sedang susah? Makanya saya dulu agak heran. Kiai saya itu paling marah kalau melihat kami itu makan nggak mau sama-sama. Beliau itu marah. Ayo makan, mana yang nganu kok belum datang? Makan dulu, tunggu saudaramu itu. Ternyata beliau mengatakan apa? Kalian ingat, umat atau kaum atau kelompok manusia yang nggak mau seneng sama-sama, jangan berharap mau susah sama-sama. Kalau kalian seneng aja nggak mau kumpul, gimana nanti kalau susah? Nah, hadirin dimuliakan Allah, idealnya bersatu. Kalau bisa jangan ada perbedaan awal hari raya, awal puasa. Tapi kalau memang tidak bisa, kita harus sadari bahwa apa? Yang hari Senin monggo, yang hari Selasa silahkan. Kan gitu, Pak? Yang berbeda 1 hari itu silahkan. Yang penting jangan sampai beda 10 hari. Ini pakai apa coba? Yang lain masih puasa, dia 10 hari duluan. Itu kayaknya pakai pasang surut air laut, jangan. Nah, sehingga apa? Belajar fikih perbedaan pendapat itu supaya kita tahu mana perbedaan yang boleh, mana yang tidak boleh. Supaya apa? Ketika nanti kita tidak bisa bersatu, ya selama masih boleh silahkan. Nah, kadang ada pihak-pihak yang gagal paham nih. Ketika kita menyebutkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama, oh masalah ini khilaf, ada ulama yang bolehkan, ada yang tidak boleh. Dia mengatakan apa? Anda ini mengajari kita berpecah belah. Anda ini mengajari kita berbeda. Kenapa nggak satu pendapat saja? Berarti kan Anda ini menyuruh kita supaya berselisih. Padahal kalau bisa bersatu, kenapa kita harus berbeda? Dia gagal paham, Pak. Kita menyampaikan pendapat yang berbeda itu supaya apa? Ketika terjadi perbedaan karena kita tidak bisa bersatu, kita tidak menyalahkan pihak lain. Nah, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagian pihak juga menganggap begini. Perbedaan itu kan bisa disatukan. Kayak tadi bisa disatukan, Pak. Ada yang nggak bisa disatukan. Yang memang dari sononya kita sudah berbeda gitu. Contohnya apa? Jemaah dimuliakan Allah. Contohnya adalah masalah yang sahabat berbeda pendapat turun-temurun sampai hari ini. Dan kemudian jadi madrasah yang kita kenal dengan madhab. Kan banyak orang berpikir begini. Perbedaan dalam Islam itu kadang karena kuat-kuatan dalil. Kunut dan tidak kunut. Yang kunut meyakini bahwa hadis-hadis tentang kunut lebih kuat. Yang tidak kunut meyakini hadis yang menghapus kunut lebih kuat. Tinggal nanti diadu. Nanti akan ada keluar suara begini. Oh, yang kuat tidak kunut. Karena hadis-hadis yang kunut lemah. Menurut ulama ini, menurut ulama ini. Belum selesai. Nanti ulama yang mentarjih yang lain lagi mengatakan, oh yang kunut lebih kuat.
Kalau masalah seperti ini, jemaah kita masih berpikir ini subjektif, gitu kan? Tapi saya bisa tunjukkan dalam Islam permasalahan yang kita akan sampai pada kesimpulan ini bukan masalah subjektivitas. Ini memang Allah kehendaki. Contoh, saya pakai matematika saja. Karena kalau yang lain nanti orang berpikir itu kan masih penafsiran. Kalau matematika kan ilmu pasti. Misalnya kasus ilmu faraid. Kalau ada seorang wanita meninggal dunia, meninggalkan satu suami, tentu dia punya suami, tapi belum punya anak, dan punya saudari-saudari. Ini kasusnya katakan seperti itu, nggak punya bapak, bapaknya sudah meninggal, ibunya meninggal, ahli warisnya cuma siapa? Suaminya dengan adik kakaknya yang perempuan. Itu kan kalau secara ilmu faraid, si suami dapat setengah harta, setengah harta. Saudari-saudarinya berserikat dalam 2/3. Betul? Betul aja lah Pak, cepat ngangguk, cepat-cepat selesai. Waktu saya habis nanti. Sampai mikir juga kayaknya nggak tahu. Oke, baik. Gimana cara menyelesaikannya itu hadirin? Kan kalau si suami ngambil setengah harta, diambil tuh setengah harta. Sisa berapa hartanya? Setengah. Kata saudarinya, loh kok sisa setengah? Kurang, jatah kami 2/3. Balikin. Dibalikin harta. Akhirnya si saudarinya ngambil 2/3. Begitu ambil 2/3, sisa berapa? 1/3. Kata suaminya, loh kok sisa 1/3, jatah saya setengah harta, kurang, balikin. Gimana cara menyelesaikannya itu? Ini kan ilmu matematika. Dan saya yakin sampean akan berbeda. Dan gak usah sedih. Sejak zaman sahabat Nabi, sudah ada perbedaan di kalangan para ulama tentang masalah itu. Ahlinya, diantaranya siapa? Sahabat yang bernama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini hadirin dimuliakan Allah berbeda pendapat dengan Zaid bin Sabit dalam masalah ini. Kata Zaid, itu didatangkan sahm wahmi. Harta imajiner, dibagi begini. Kata Ibnu Abbas, mana dalilnya? Enggak begitu, sebaiknya begini. Ayo mana yang benar? Ya kan tinggal dilihat aja Ustaz, siapa sahabat Nabi yang ahli antara dua itu. Ibnu Abbas atau Zaid? Oke, kita lihat. Siapa Ibnu Abbas? Ibnu Abbas Zaid dulu. Zaid itu adalah sahabat yang dikatakan paling paham ilmu faraid kata Nabi. Jadi sahabatku yang paling paham ilmu faraid adalah Zaid. Ya sudah Ustaz, berarti Zaid dimenangkan. Kan dia yang paling paham ilmu faraid. Belum selesai. Ibnu Abbas adalah sahabat yang digelari Turjamul Quran. Juru bicaranya Al-Quran. Orang yang paling ngerti tentang makna-makna Al-Quran. Jadi kalau ada pertanyaan Bapak Ibu, siapa sahabat Nabi yang paling ngerti tafsir Quran? Jawabannya siapa? Ibnu Abbas. Makanya dalam ilmu tafsir itu Ibnu Abbas tafsirnya diunggulkan. Selama riwayatnya sahih ya. Karena banyak riwayat palsu tentang beliau. Jadi kita tolong bedakan Pak. Mana yang betul-betul valid, yang itu harus kita ikuti, mana yang didisbahkan secara dusta. Seperti perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kita tahu Sayyidina Ali itu dikenal sebagai pintunya ilmu. Ya. Tetapi apa? Riwayat nasihat-nasihat beliau itu banyak yang palsu, hati-hati. Ya. Banyak kadang diambil dari Najul Balaghah, dari kitab-kitab Syiah Rafidah itu, kemudian dikatakan ini perkataan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Padahal perkataan palsu. Nah, Ibnu Abbas itu turjamul Quran, ahlinya Al-Quran. Sedangkan ilmu faraid diambil dari mana? Dari Al-Quran. Jadi dua sahabat ini sama-sama punya otoritas untuk berbicara tentang ilmu faraid. Dan terjadi perbedaan pendapat. Dan uniknya Pak, dua sahabat ini walaupun berbeda sangat tajam, itu satu sama lainnya saling menghormati dan menghargai. Pernah ada kasus unik, tetangganya Ibnu Abbas itu meninggal dunia. Anaknya datang. Wahai Ibnu Abbas, ini ayahku meninggal. Ini apa Pak? Bom ini. Suruk. Oh, tanah suruk. Tapi habis suruk nggak langsung sholat kan? Dikasih jeda ya, 15 menit gitu. Baik hadirin. Tetangganya Ibnu Abbas itu meninggal dunia. Anaknya datang. Wahai Abdullah bin Abbas, ini ayahku meninggal dan dia ini kan tetangga Anda. Tolong bagikan waris ayahku untuk aku dan saudara-saudaraku. Kata Abdullah bin Abbas, ini ayahmu betul, memang tetanggaku. Tapi dia ngajinya, belajarnya itu banyak kepada Zaid. Tolong kamu berangkat ke Zaid. Suruh dia bagikan ilmu warisnya. Kira datanglah anaknya ini kepada Zaid. Kata Zaid, loh kok datang ke saya? Kan ada Ibnu Abbas. Iya, saya sudah datang ke Ibnu Abbas, tapi disuruh ke sini. Terus sama Zaid diapain? Enggak ke Ibnu Abbas. Terus Ibnu Abbas ngomong, enggak ke Zaid. Gitu. Terus gitu aja sampai kiamat. Enggak begitu hadirin.
Kata Zaid, oke, kalau begitu saya akan bagi. Tetapi menggunakan ilmunya Abdullah bin Abbas. Ya. Keren Pak ya. Berbeda, berselisih dalam masalah ilmu, tapi saling mendahulukan dari yang lainnya. Hari ini akhlak seperti ini yang nyaris punah dari kita. Coba kalau hari ini ada ustadz gitu didatangi sama jamaah. Ustadz, saya ada, oh iya saya aja, jangan, itu ustadz Ahlus Subhat itu. Ya. Atau sebaliknya, ke sini aja, itu ustadz Wahabi, nggak usah ke Wahabi, ke saya aja. Oh ya Allah hadirin, mudah sekali hari ini kita menyetempel saudara kita. Maka mengetahui fikih perbedaan itu bukan mengajak kita supaya beda. Karena ada yang komen gitu, ini ustadz mau ngajak kepada syubhat. Yang penting ada ulama yang bolehkan, maka boleh dilakukan. Akhirnya pas sholawat joget-jogetan. Jadi kadang suka cara berpikir kita tuh random sekali. Perbedaan pendapat hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bukan untuk membuat kita ayo beda, nikmati perbedaan ini. Selama bisa beda ngapain bersatu? Bukan begitu hadirin. Kaidahnya tetap bersatu itu lebih baik. Tetapi kalau kita tidak bisa bersatu, ya sudah kita berbeda, tetapi jangan berantem. Kan gitu, Pak. Sepakat untuk tidak sepakat kan gitu. Kalau bisa sepakat dalam mufakat, alhamdulillah. Kita sudah satu pendapat, ya udah, satu pendapat ngapain berbeda. Tapi kalau nggak bisa sepakat dengan mufakat, sepakat untuk tidak sepakat. Tapi ada nggak Pak, sudah bersepakat terus berantem? Ya, mana orangnya? Suruh maju, saya foto orang. Ya. Baik hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang selanjutnya, Ustadz, perbedaan-perbedaan di kalangan para ulama itu, kalau memang benar, mana yang, kalau semuanya benar, lalu bagaimana dengan kaidah yang mengatakan al-haqqu wahid la yata'addad? Kebenaran itu satu, tidak berbilang. Jadi ada kaidah ini benar. Kebenaran itu hanya satu, tidak berbilang. Dalilnya apa? Al-haqqu minallah. Kebenaran datangnya dari Allah. Ya. Katakanlah kulil haq, kebenaran itu datang dari Allah. Wala takum minal mumtarin, dan kalian jangan termasuk orang yang ragu. Tetapi makna daripada kaidah atau dalil ini adalah apa? Kebenaran itu adalah kebenaran al-haq yang tidak ada multitafsir. Tidak ada multitafsir di sana. Misalnya apa? Allah satu, nah itu sudah sepakat lah. Kita nggak mungkin berbeda pendapat tentang Allah dimungkinkan ada dua. Kecuali kelompok sesat atau menyimpang sesat-sesatnya. Ada nggak begitu? Ada Pak. Saya itu baru-baru ini agak kaget gitu. Ada orang yang memaknai la ilaha illallah. Itu kan sebenarnya kalimat yang jelas. Tiada Tuhan selain Allah. Kita memahaminya orang awam sudah tahu. Berarti adalah Tuhan itu cuma Allah. Kan gitu maknanya. Saya dulu agak heran ketika di fikih atau di ilmu akidah dibahas. Apa sih makna la ilaha illallah itu? La ilaha illallah maknahu la ma'budun fi haqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Aslinya kalimatnya begitu. Cuma dibuang. Ngapain coba dijelasin guys? Kan sudah jelas kalimatnya. Ternyata barusan beberapa waktu yang lalu itu ada sufi, ya ngaku sufi, ya, padahal sufi palsu jelas itu. Ngatakan apa? Makna la ilaha illallah itu adalah apa? Semua Tuhan-Tuhan yang ada itu hakikatnya adalah Allah. Nggak paham sampean? Jadi seperti kata begini, tidaklah kambing-kambing ini kecuali kambing itu adalah hewan. Jadi dianggap apa? Walaupun kambing ini ada kambing gibas, ada kambing gembel, ada kambing, semuanya adalah hewan, dia adalah termasuk kambing. Jadi mereka anggap semua Tuhan-Tuhan yang ada yang disembah oleh semua umat manusia dari agama yang berbeda, dianggap itu adalah wujud daripada Allah. Cuma beda nama, cuma beda istilah, cuma beda perwujudan. Jadi orang yang menyembah batu itu Tuhan, karena batu itu hakikatnya adalah Allah. Yang nyembah hantu juga Tuhan, Pak. Yang nyembah pokok kayu pun dianggap sebagai Allah, sebagai Tuhan. Ini sesat hadirin dimuliakan Allah. Dan ini kan yang kemudian melahirkan pluralisme. Oh, agama itu semua sama. Ya, agama itu semua benar. Semuanya tujuannya sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama kita mengatakan begini, Pak. Ini tajam sekali sebenarnya. Mohon maaf kalau agak kasar, tapi begitulah kadang ulama itu jawabnya itu telak. Kalau semua agama benar, kalau semua agama itu boleh, maka orang yang paling bodoh di muka bumi adalah para orang-orang Islam. Paham sampean? Jadi kalau agama ini semua benar, kita ngikuti agama manapun bisa selamat dunia akhirat, maka yang paling bodoh di muka bumi adalah siapa? Orang Islam. Kenapa? Mau repot, mau susah, padahal ada cara mudah kalau dia mau. Coba, jadi muslim itu setengah mati loh hadirin dimuliakan Allah. Ibadahnya, ibadah agama lain,
itu ada yang sepekan sekali. Itu pun cuma nyanyi-nyanyi. Yang gitu kan? Itu pun nggak wajib. Mereka sudah dijamin masuk surga karena sudah ditebus dosanya. Orang Islam sehari semalam sholat berapa kali? Yang wajib 5 kali. Kalau ingin tambah pahala kan ada sholat duha, ada sholat tahajud, ada sholat witir, kan gitu hadirin. Belum lagi apa? Bicara aturan. Ya Allah, Islam itu agama yang paling ribet loh. Kita itu bicara aturan, fikih itu jamnya mati kok nggak geser-geser. Oh enggak ya? Belum. Saya ada 10 menit ya. Hadirin dimulakan Allah. Fikih coba. Fikih dari kamar mandi, kamar tidur sampai ngatur negara ada nggak dalam Islam? Ada, Pak. Makanya aneh bin ajaib kalau ada orang bicara Islam itu nggak ada ngatur tentang urusan negara, urusan masyarakat. Kemudian belajar dalam Islam tuh ada sirah, ada fikih, ada tajwid, dan semuanya ada yang sifatnya wajib, tidak boleh untuk tidak dipelajari. Bapak-bapak nggak boleh ngomong gini kan di Islam. Ustadz, saya ini orangnya nggak suka fikih Ustadz. Rumit, belajarnya sulit. Saya sukanya mau belajar akidah saja Ustadz. Saya mengenal Allah, mengenal malaikat, mengenal surga neraka. Saya nggak mau belajar fikih. Saya nggak mau tata cara sholat, tata cara wudhu. Kira-kira boleh Pak? Ya nggak boleh lah. Belajar wudhu itu wajib, hukumnya fardu ain. Belajar sholat, belajar haji, bahkan kalau kita sudah punya kemampuan ya harus wajib. Atau, Ustadz saya mau belajar fikih, asik Ustadz, rame. Ada apa rasa berantemnya begitu loh, khilaf-khilafnya. Kalau akidah, wah kayaknya terlalu saklek, terlalu gitu, terlalu mainstream. Saya nggak suka. Nggak boleh hadirin. Coba sekarang hadirin. Jadi orang Islam itu repotnya bukan main, aturannya banyak. Di saat yang sama ada agama yang bahkan apa kita mau pakai aturannya atau tidak itu tetap bisa selamat. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi yang seperti ini ya kita nggak boleh ya menghargai perbedaan yang seperti itu. Baik jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi dari Takmir menyampaikan tolong disisakan waktu untuk tanya jawab. Silakan kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Ada? Atau saya tanya, yang bisa jawab boleh pulang duluan, biasanya begitu. Atau saya lanjut bahasanya jemaah. Saya lanjut dulu ya, saya selesaikan ya 10 menit. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbedaan-perbedaan fikih yang ada ini adalah keindahan yang merupakan warisan para ulama-ulama kita dan semuanya itu bersumber kepada dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Cuma kadang memang beda sudut pandang, Pak. Kita harus paham itu. Ada yang cenderung tekstual, ada yang kontekstual dan dua-duanya sah dalam beragama. Kita misalnya perhatikan apa? Kalau lagi sholat Jumat, ini hari Jumat ya, ada tongkat di sini. Ada, dipakai. Oh, ada yang pakai kadang enggak, Pak. Tapi seringnya enggak. Ya. Karena tongkatnya rata-rata masjid itu kegedean, Pak. Saya tuh agak heran juga kenapa semacam ada ijma di Indonesia itu tongkatnya kok tombak itu loh. Itu lumayan kalau tongkatnya hanya dari kayu mahoni, kayu jati itu agak ringan. Di Kalimantan tuh pakai kayu ulin. Itu Ustadz kalau lagi puasa kayak mau jatuh panjang gitu kan. Tongkat itu sebenarnya pendek aja cukup lah. Karena Nabi itu kan tongkatnya sebenarnya yang kira-kira bisa dipegang atasnya gitu. Lalu itu enak pegang tongkat itu ambil khutbah itu. Ada yang ribut pun ngetoknya enak kan. Dekat gitu. Kalau pakai tombak nyucuk mata gimana? Nah, jemaah dimuliakan Allah, pernah berpikir nggak khutbah itu yang benar pakai tongkat nggak atau tidak sih? Dua-duanya tadi udah tahu rumusnya kan? Oke. Yang pegang tongkat itu ada dalilnya, ada. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat dikatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu 'alal mimbar yatawakka 'alal 'asa. Nabi itu kalau khutbah di mimbar, beliau bertelekan di sebilah tongkat. Kalau tidak ada tongkat bahkan beliau pegang busur panah, bahkan kadang pegang anak panah. Tapi tolong ini nggak usah ditiru, Pak ya, suka panahan khutbah bawa anak panah gitu. Takutnya ada yang emosi kecucuk gitu ya. Jemaah dimuliakan Allah, hadisnya jelas. Yang tidak pegang tongkat gimana dalilnya? Memaknai bahwa masalah tongkatnya Nabi saat berkhutbah itu tidak ada kaitannya dengan syariat. Itu hanya semata-mata kebiasaan Nabi yang hidup di kurun waktu saat itu dengan kebiasaan yang kemana-mana memegang tongkat. Nabi itu khutbah bawa tongkat, beliau ke pasar pegang tongkat, jalan-jalan bawa tongkat. Bahkan termasuk tadi khutbah beliau juga pegang tongkat. Cuma ingat tongkatnya itu tongkatnya Nabi. Bukan tongkatnya takmir Masjid Nabawi. Ya. Makanya selesai khutbah, beliau kan dibawa pulang tuh tongkatnya kan. Kalau di sini ada khotib selesai khutbah, tongkatnya dibawa pulang, dia kejar sama Pak Takmir. Tat. Yang dibawa pulang amplopnya aja, tongkatnya Mbak sini kan. Nah, hadirin dimuliakan Allah, ada perbedaan itu.
Ustadz yang satunya tekstual, satunya kontekstual. Memang boleh, boleh dalam beragama begitu. Ada legalitasnya, ada Pak. Saksi dalil, satu aja, mengingat waktu. Ketika peristiwa perang Bani Quraidah, ya, perang Bani Quraidah, itu kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sahabatnya sudah lelah, dikepung selama sebulan penuh oleh musuh, berjaga di perbatasan, dan begitu musuh dikalahkan, kan sudah kebayang bantal, kebayang rebahan kan gitu, Pak. Bayangkan sebulan itu begadang, itu para sahabat Nabi. Begitu mereka sampai rumah, turun perintah dari Jibril bahwa apa? Yahudi harus diselesaikan, jangan ditunda. Ini masalah Yahudi, ini masalah sekali. Maka Rasul SAW dilema kala itu. Mau nyuruh, kok sahabatnya lelah, nggak disuruh ini perintah. Akhirnya beliau mengucapkan kalimat yang terkenal. La tusalliyanakumul asra illa fi Bani Quraidah. Jangan kalian sholat asar kecuali di perkampungan musuh. Nah, sahabat orang-orang cerdas. Mereka paham maksudnya Nabi ini. Ayo kalau bisa berangkat secepatnya. Bergelombang-gelombang sahabat berangkat dari Madinah ke perkampungan Bani Quraidah. Untuk gelombang pertama, kedua, ketiga tidak mengalami masalah. Kloter terakhir, mereka masih di tengah jalan, sedangkan waktu asar hampir habis. Kondisinya karena itu ba'da zuhur. Maka sahabat kemudian berijtihad. Nabi kan itu dengan kalimatnya menginginkan cepat berangkat. Kalau kami sudah berangkat, tidak apa-apa menepi untuk sholat asar di pinggir jalan. Akhirnya mereka kemudian menepi sholat asar di tengah jalan. Sebagian sahabat. Sahabat yang lain mengatakan, enggak. Nabi jelas kalimatnya terang mengatakan, jangan sholat asar kecuali di perkampungan musuh. Maka kami tidak akan sholat asar kecuali di sana. Dan mereka ini ada yang sholat asarnya sudah sholat isya. Jadi mereka jamak asar, maghrib sama isya, gitu ya. Kondisi seperti ini boleh nggak sih Pak? Boleh kalau dalam kondisi peperangan. Dalam kondisi perang itu sholat boleh dijamak walaupun bukan gabungannya. Kan kalau pasangannya duhur sama asar, maghrib sama isya. Kalau maghrib sama asar boleh? Nggak boleh, itu bukan pasangannya Pak, selingkuhannya. Nggak boleh. Tapi kondisi perang dijamak. Nah, ketika masalah ini diadukan kepada Nabi, yang unik Nabi apa sikapnya? Beliau tidak menyalahkan salah satunya. Beliau nggak mengatakan, oh ente memang cerdas, gitu dong. Harus bisa berpikir secara konteks masalah. Ente ini terlalu tekstual, dasar bahlul. Nggak begitu. Bahlul atau bahlil? Bahlul ya. Dua-duanya sama.